Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur mari bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Supandri selaku guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Di masa pandemi Covid ini memang sulit bagi kita semua untuk keluar rumah. Namun berbagai cara bisa kita lakukan demi belajar dan menambah ilmu pengetahuan. Nah, salah satunya adalah saya akan berbagi video pembelajaran yang kalian bisa saksikan dengan tema menatap tantangan integrasi nasional. Cek it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di video kali ini terkait tentang pendidikan kewarganegaraan, saya akan menjelaskan atau menyampaikan terkait dengan materi di bab 2, yaitu tentang menatap tantangan integrasi nasional. Kita tahu bahwa negara kita, Indonesia, adalah negara multikultural. Artinya multikultural ini adalah banyaknya beragam kebudayaan, kemudian suku, kemudian bahasa yang kemudian menjadi satu persatuan. Nah, dengan tema yang tadi kita angkat di bab kedua terkait dengan menatap tantangan integrasi nasional, yang pertama kita punya poin ancaman terhadap integrasi nasional. Kemudian yang kedua ada strategi dalam menghadapi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Dan yang ketiga adalah partisipasi dalam usaha pembelaan negara terhadap berbagai ancaman. Oke, yang pertama yang akan kita bahas sebelum jauh kita menuju tentang integrasi, baiknya kita akan memahami terkait dengan materi pengertian ancaman terhadap integrasi nasional. Nah, sebenarnya integrasi itu apa sih, gitu ya? Baik, integrasi itu adalah kalau kita lihat dari bahasa Latin, dia dari kata integrate, yang berarti memberi tempat dalam keseluruhan. Dan kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Dan yang terakhir, secara universal, integrasi adalah dapat diartikan sebuah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada dalam suatu negara. Yang tadi saya sebutkan bahwa di sini Indonesia sebagai negara multikultural atau yang masyarakatnya heterogen, beraneka ragam, maka di sini integrasi punya peranan penting seperti itu. Nah, teman-teman jangan lupa bahwa pengertian integrasi secara universal tadi adalah bahwa usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada dalam sebuah negara. Jadi integrasi adalah sebuah usaha dan proses dalam mempersatukan perbedaan di sebuah negara. Itu inti dari integrasi. Nah, kemudian kita masuk di ancaman bidang ideologi. Nah, ideologi itu apa sih sebenarnya, gitu ya? Baik, untuk ideologi ini adalah ide dari kata ide yang kemudian muncul, ide itu adalah pemikiran seperti itu. Nah, di zaman sekarang ini kita melihat bahwa banyak ancaman di bidang ideologi yang kemudian akhirnya merajalela di dalam masyarakat kita seperti itu. Yang pertama contohnya misalnya kurangnya kecintaan terhadap produk dalam negeri itu juga bagian dari ancaman di bidang ideologi yang kemudian menjadi catatan penting untuk kita sebagai bangsa Indonesia ketika masyarakat itu sendiri tidak cinta terhadap produk dalam negeri yang kemudian dia justru lebih cinta terhadap produk luar negeri, maka ini menjadi sebuah problematika. Ini menjadi sebuah permasalahan yang kemudian akhirnya menjadi catatan penting yang harus diperbaiki dalam masyarakat kita. Nah, caranya adalah bagaimana kita bisa membuat masyarakat di Indonesia ini cinta akan produk-produk dalam negeri, bukan malah cinta terhadap produk luar negeri. Contoh, sampai saat ini kita masih sering menggunakan teknologi, bahkan ini teknologi yang kita gunakan justru ini bukan dari produk dalam negeri, tapi justru produk di luar negeri yang kemudian akhirnya ini menjadi yang catatan penting lah untuk kita untuk bisa lebih memberikan ya cinta produk terhadap produk-produk dalam negeri seperti itu. Yang kemudian yang kedua contohnya adalah munculnya paham radikal. Nah, di beberapa kasus di Indonesia misalnya kita melihat banyaknya kasus-kasus radikal seperti teroris, ya. Kemudian ada kasus pengeboman, bom Bali 1, bom Bali 2 yang kemudian akhirnya ini
menjadi catatan penting untuk pemerintah dan masyarakat kita Indonesia bisa memperbaiki bagaimana caranya untuk menghindari adanya ancaman-ancaman terkait dengan paham-paham radikal yang sebenarnya paham-paham radikal ini justru dimunculkan dari ideologi gitu, dari pemikiran-pemikiran, dari kajian-kajian materi yang disampaikan oleh para pemateri misalnya dan sebagainya sehingga muncul merajalela terkait dengan paham radikal. Dan contoh yang ketiga selanjutnya adalah maraknya media propaganda asing. Ya, kita lihat di zaman teknologi dengan penuh modern ini, kita melihat banyaknya media-media asing yang kemudian intervensi media-media lokal atau media-media yang ada dalam negara kita yang kemudian justru ini menjadi pembelajaran buat kita bagaimana caranya kita bisa memfilter, menyaring informasi-informasi mana yang memang informasi benar dan mana informasi yang salah. Yang kemudian munculnya juga berbagai macam aliran sesat. Itu juga bagian dari ancaman di bidang ideologi. Dan terakhir adalah maraknya berita hoax. Nah, ini sudah nggak asing lagi nih di telinga kita untuk di zaman milenial seperti ini. Yang kemudian hoax yang bertebaran di mana-mana, apalagi sekarang dengan peristiwa pandemi COVID-19 ini kan kalian sendiri banyak mungkin melihat penyebaran-penyebaran berita hoax yang kemudian justru bukan malah menenangkan masyarakat, tapi justru malah memberikan sebuah keresahan, kekhawatiran di masyarakat gara-gara adanya penyebaran hoax terkait dengan COVID-19 dan sebagainya. Sehingga ini menjadi catatan penting juga buat kita sebagai masyarakat untuk mengubah pola pikir ini. Kita harus bisa menyaring berita, informasi yang memang tidak benar adanya sehingga kita bisa menjadi masyarakat yang cerdas, masyarakat yang punya akal sehat, masyarakat yang memang bisa memilih informasi yang benar dan informasi yang palsu. Seperti itu. Oke, kemudian kita masuk di poin ancaman bidang politik. Nah, ancaman di bidang politik ini, pertama poinnya adalah pengarahan massa yang bertujuan untuk menggulingkan kekuasaan atau makar bisa kita sebut seperti itu. Nah, makar ini adalah satu kelompok yang ingin menggulingkan sebuah pemerintahan yang sah dengan cara-cara yang tidak legal gitu, dengan cara-cara yang tidak sah. Sehingga ini menjadi catatan penting ancaman di bidang politik. Ada kelompok tertentu yang memang tidak setuju dengan pemerintahan saat ini misalnya. Ada kelompok tertentu yang memang tidak setuju dengan pemimpin daerah saat ini misalnya. Itu juga bagian dari ancaman di bidang politik. Nah, selanjutnya kita masuk di kebebasan pers yang kebablasan. Nah, ini penting juga nih, kita kembali lagi bahwa media saat ini saking independennya, saking bebasnya, kemudian dia seenak jidat begitu menyebarkan berita-berita yang justru bukan malah memberikan sebuah kenyamanan di masyarakat, tapi membuat provokasi di masyarakat yang kemudian masyarakat diadu domba atau masyarakat dipolarisasi menjadi dua kubu. Sehingga ini catatan penting untuk masyarakat kita. Harusnya masyarakat bisa bisa melakukan sebuah filterisasi terhadap berita-berita yang mereka dapat, sehingga media yang kebablasan dalam menentukan kebebasan, dalam memberikan informasi dan sebagainya ini menjadi penting juga untuk kita kaji seperti itu. Yang kemudian yang terakhir adalah tuntutan otonomi khusus. Ini ada beberapa daerah memang di Indonesia yang memang menuntut untuk punya hak wewenang atau otonomi khusus untuk daerahnya seperti itu. Oke, next kita lanjut ke berikutnya, ancaman di bidang ekonomi. Yang pertama adalah terjadi persaingan bebas. Ya, kita lihat saat ini di beberapa daerah, kemudian di negara kita juga persaingan bebas sudah mulai terlihat jelas seperti itu. Yang akhirnya kita contoh, misalnya kita lihat ada pasar tradisional yang mungkin dulu orang-orang sering berbelanja gitu di pasar-pasar tradisional yang kemudian sekarang orang lebih senang belanja di supermarket atau minimarket yang kemudian peralihan masyarakat dari segi membeli barang seperti itu dari pasar tradisional ke pasar modern seperti itu. Yang kemudian akhirnya ini juga menjadi persaingan yang mana masyarakat-masyarakat kecil merasa mungkin di posisi seperti ini merasa tidak adil seperti itu, yang kemudian banyaknya toko minimarket yang kemudian merajalela di sekitar lingkungan kita yang justru dengan adanya itu memberikan persaingan yang mungkin memberikan ketidakadilan terhadap masyarakat tertentu yang
pedagang asongan misalnya, atau warung-warung kecil dan sebagainya yang kemudian dia kalah dengan minimarket dan supermarket. Karena mungkin dengan kenyamanan berbelanja di supermarket dan minimarket yang kemudian orang lebih memilih membeli suatu barang di supermarket atau minimarket ketimbang di warung-warung kecil seperti itu. Kemudian yang kedua, tingkat pengangguran yang semakin tinggi. Nah, kita melihat kasus saat ini misalnya di masa pandemi COVID-19 ini justru dampak ekonominya sangat besar. Dan ini juga bisa jadi menjadi ancaman di bidang ekonomi di negara kita seperti itu. Yang kemudian kita lihat dengan adanya pandemi ini yang kurang lebih sudah sebulan lebih begitu, yang kemudian akhirnya ini memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat kelas bawah seperti itu, yang memang mungkin masyarakat hanya mendapatkan penghasilan harian begitu, kayak misalnya ojek online, kemudian para PAOGA dan sebagainya, yang kemudian dia hanya mengandalkan gaji hariannya, yang kemudian ketika ada pandemi, lockdown, kemudian PSBB, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ini yang kemudian memberikan dampak yang sangat signifikan di bidang ekonomi. Dan yang selanjutnya adalah inflasi yang disebabkan oleh adanya peningkatan harga energi dunia. Contoh misalnya kenaikan BBM itu juga sangat berpengaruh pada masyarakat. Dan kemudian selanjutnya sumber daya alam yang belum dikelola dengan baik. Kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara yang mana punya sumber daya alam yang sangat-sangat besar. Yang kemudian justru dengan adanya sumber daya alam yang sangat besar ini harusnya Indonesia bisa memberikan dampak yang begitu besar terhadap kepemilikan sumber daya alam, bukan justru malah sumber daya alamnya dikuasai oleh asing yang kemudian menjadi negara kita tidak bisa menguasai SDM dengan baik seperti itu. Ini catatan penting juga buat kita. Jadi justru dengan adanya sumber daya alam ini bisa memberikan keuntungan bagi negara kita dan rakyat Indonesia. Kemudian selanjutnya ada ancaman bidang sosial dan budaya. Nah, ini isu terkait dengan kemiskinan itu sudah menjadi hal yang sering kita dengar terkait dengan isu kemiskinan, kemudian kebodohan, ya, karena mungkin di Indonesia ini banyak pelajar-pelajar atau anak-anak sekolah yang mungkin belum mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik sehingga ini mereka tidak mendapatkan ilmu pengetahuan yang sejajar dengan apa yang diberikan di kota-kota besar seperti itu. Misalkan di pelosok, di perbatasan dan sebagainya, dia tidak mendapatkan pendidikan yang layak sehingga minim sekali dengan ilmu pengetahuan yang bisa kita garis bawahi sebagai sebuah kebodohan seperti itu. Yang kemudian ketidakadilan. Ya, kita lihat banyak masyarakat Indonesia dan bahkan kita pun pernah merasakan yang diperlakukan tidak adil oleh negara kita misalnya atau oleh pemerintah ketika hukum itu ditegakkan. Maka ini juga membuat sebuah catatan penting untuk kita bisa memberikan sebuah solusi, memberikan sebuah pendapat, ya, masukan dan sebagainya, bagaimana pemerintah bisa memberikan yang terbaik dan bisa memberikan sebuah keadilan bagi masyarakatnya seperti itu. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah munculnya gejala westernisasi. Nah, westernisasi ini adalah kebarat-baratan. Oke, maksudnya apa? Kebarat-baratan di sini adalah bahwa budaya-budaya barat yang masuk, ya, ke negara kita atau bangsa kita ini menjadi sebuah hal yang krusial gitu. Menjadi sebuah hal yang justru memberikan dampak yang negatif terhadap kebudayaan di negara kita seperti itu. Contoh kecil misalnya anak-anak saat ini atau anak-anak milenial saat ini, dia justru lebih senang dengan budaya-budaya dari negara lain ketimbang mereka mengakui budaya-budaya di bangsanya sendiri. Ini yang menjadi catatan penting bahwa termasuk ancaman di bidang sosial dan bidang budaya karena masuknya budaya westernisasi atau kebarat-baratan yang kemudian dia lebih bangga ngomong berbahasa asing misalnya ketimbang bahasa daerah. Dia lebih bangga melakukan sikap-sikap perbuatan kemudian tingkah perilaku orang barat ketimbang dia melakukan sebuah sikap dan perilaku bangsanya sendiri atau budayanya sendiri seperti itu. Yang kemudian dampak negatif dari globalisasi ini juga bagian dari ancaman bidang sosial budaya yang kemudian akhirnya justru
memberikan dampak yang negatif dari adanya globalisasi. Kalau masyarakatnya tidak bisa menguasai globalisasi ini dengan baik dan benar, seperti itu. Kalaupun globalisasi ini bisa memberikan dampak yang negatif, tapi ternyata globalisasi ini bisa juga memberikan dampak yang positif untuk masyarakat Indonesia kalau dia bisa mengelolanya dengan baik, seperti itu. Baik, selanjutnya poin selanjutnya adalah dampak negatif sifat individualisme. Oke. Nah, sifat individualisme ini juga bagian dari ancaman terhadap bidang sosial dan budaya. Kenapa individualisme? Merasa lebih mementingkan dirinya sendiri gitu, tidak mementingkan orang banyak atau masyarakat banyak, sehingga dia lebih memprioritaskan, lebih mengutamakan dirinya ketimbang teman-temannya, ketimbang sahabat-sahabatnya, ketimbang tetangga-tetangganya atau keluarganya dan sebagainya. Sehingga ini menjadi catatan penting bagian dari ancaman di bidang sosial dan di bidang kebudayaan, seperti itu. Yang selanjutnya adalah lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat. Ya, kita bisa melihat hari ini gitu, banyak anak-anak yang memang sudah tidak lagi menonjolkan simbol-simbol keagamaan, seperti itu. Menonjolkan sebuah sifat atau sikap religiusnya di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan anak-anak sekarang banyak yang melawan gurunya, yang melawan orang tuanya, bahkan menghina, kemudian mencemarkan nama baik gurunya dengan seenak jidat di media sosial. Ini kan justru tidak menunjukkan sisi-sisi religius atau keagamaan yang dimunculkan pada anak-anak saat ini. Ini jangan sampai terjadi di diri kita ya. Oke, selanjutnya next. Kita masuk di ancaman bidang pertahanan dan keamanan. Ya. Bidang pertahanan keamanan poinnya adalah konflik SARA. Apa itu SARA? SARA adalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini yang harus kita hindari di negara kita. Tadi saya bilang di awal bahwa Indonesia adalah negara heterogen, negara multikultural yang budayanya banyak, sukunya, bahasanya, ya, kemudian akhirnya ini bisa menjadi rentan sekali dengan konflik SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, ini hati-hati buat teman-teman yang punya kawan beda budaya seperti itu, justru harus bisa punya sikap toleransi terhadap teman-teman yang lainnya dengan catatan tidak mencederai suku, agama, ras, dan antar golongan. Oke, yang selanjutnya adalah pelanggaran wilayah. Oke, pelanggaran wilayah ini bisa terjadi gitu karena masyarakat yang tidak tertib, masyarakat yang tidak mengerti aturan hukum dan sebagainya, sehingga ini menjadi catatan melakukan sebuah pelanggaran wilayah atau perbatasan seperti itu. Yang selanjutnya adalah separatisme, pemberontakan gitu. Misalnya terjadi di Indonesia ini pernah terjadi pada masa gerakan Aceh Merdeka seperti itu, kemudian ada OPM, Organisasi Papua Merdeka, yang menjadi catatan penting sejarah kita bahwa kita tidak mau terjadi ini lagi. Kita tidak mau terjadi ada kelompok separatisme yang justru malah merugikan masyarakat Indonesia, bukan hanya Islam tapi seluruh agama dan seluruh suku karena adanya separatisme seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk di strategi dalam menghadapi ancaman bidang ideologi. Yang pertama adalah proses pembelajaran pendidikan berdasarkan ideologi Pancasila. Kemudian yang selanjutnya adalah peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai agama, dan yang selanjutnya adalah peran pertahanan militer seperti itu. Oke, kita masuk di poin partisipasi dalam usaha pembelaan negara terhadap berbagai ancaman. Oke, partisipasi dalam usaha pembelaan negara terhadap berbagai ancaman. Yang pertama adalah penyelenggaraan pertahanan keamanan negara berdasarkan prinsip seperti berikut. Yang pertama adalah bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan negara. Yang kedua adalah pertentangan yang timbul antara Indonesia dengan bangsa lain akan diusahakan dengan cara damai, seperti itu. Kemudian peran serta warga negara dalam mengatasi berbagai ancaman di Indonesia, upaya bela negara. Nah, upaya bela negara ini ada beberapa poin yang memang harus kalian camkan gitu. Ada beberapa poin yang harus kalian pahami bahwa upaya bela negara bukan hanya seorang TNI misalnya atau seorang polisi yang memang dia menjadi seorang profesi di bidangnya untuk membela negara. Tapi kita juga sebagai masyarakat sebetulnya bisa membela negara. Dengan cara apa? Yang pertama adalah pendidikan kewarganegaraan. Seperti itu. Kenapa di sekolah ada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan? Itu gunanya adalah kita punya peran, kita punya hak dan wajib ikut serta dalam membela negara. Terutama dalam kondisi saat ini pandemi COVID-19
Ya, bela negara kalian wujudnya seperti apa? Diam di rumah aja juga bagian dari bela negara, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya pelatihan dasar dan kemiliteran itu juga sudah termasuk yang dijadikan catatan sebagai bela negara. Kemudian selanjutnya pengabdian sebagai tentara nasional, TNI tadi yang saya bilang, kemudian pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi. Jadi bukan hanya tadi TNI, polisi, seorang dokter, kemudian seorang dosen, seorang guru, kemudian seorang perawat, seorang pilot yang kemudian punya profesi masing-masing demi membela negara kita tercinta, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, untuk bab kali ini sampai di sini penyampaiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman. Dan di akhir video nanti ada tugas untuk kalian yang akan saya share melalui WhatsApp. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih dengan videonya? Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kalian pahami. Untuk penugasan, saya akan share melalui via WhatsApp. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.